Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NPM 227064516069 dari Prodi Informatika. Untuk memenuhi tugas 2 dan juga UAS dalam mata kuliah basis data, saya akan membuat database beserta tabel-tabelnya dan juga diagram ERD dan juga DFD. Langsung saja kita mulai karena saya menggunakan MySQL untuk membuat database-nya. Jadi saya menyalakan SAM yaitu MySQL. Kalau sudah dinyalakan, kita lanjut untuk membuat database-nya. Untuk membuat database-nya, kita pencet ini, create a new schema. Lalu kita akan bikin nama database-nya. Saya akan beri nama DB Academy Informatika. Nah, kalau sudah, kita apply. Nah, ini sudah terbuat database-nya DB Akademik Informatika. Lalu setelah itu kita akan membuat tabelnya. Kita pencet ini. Lalu di sini ada tulisan tables, kita klik kanan. Lalu kita pilih yang create table. Nah, selanjutnya kita akan membuat table dengan nama biodata. Nah, isinya apa aja? Isinya itu ada name. Name itu data type-nya integer, terus kita pakai ini primary key sama not null. Yang kedua ada nama lengkap. Nah, ini pakai varchar. Lalu selanjutnya ada nomor HP. Ini juga pakai varchar. Lalu selanjutnya ada kode fakultas. Nah, ini juga pakai varchar. Lalu ada kode prodi. Ini juga pakai varchar. Lalu ada alamat rumah. Ini juga pakai varchar. Lalu selanjutnya ada kode pos. Ini juga pakai varchar. Lalu selanjutnya ada tempat lahir. Ini juga varchar. Selanjutnya ada tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir ini data type-nya itu bukan varchar, tapi date. Nah, yang terakhir ada jenis kelamin. Nah, ini juga pakai varchar. Varcharnya kita ganti aja. Jadi varchar 10. Nah, kalau sudah kita apply. Nah, ini ada script SQL-nya. Kita apply lagi. Nah, sudah terbuat tabel biodatanya. Nih, lalu kita tambah lagi membuat tabel sama kayak tadi create table. Lalu kita bikin tabel yaitu dosen. Nah, isinya ada ID dosen. Ini pakai integer data type-nya. Lalu kita primary key dan juga not null. Lalu selanjutnya ada nama dosen, pakai varchar juga. Dan yang terakhir ada dosen fakultas. Ini juga pakai varchar. Kalau udah kita apply. Nah, ini ada scriptnya. Kita play lagi. Finish. Ini sudah terbuat dosen. Lalu kita tambah lagi create table. Sekarang kita akan bikin fakultas. Isinya ada kode fakultas, data type integer, ini juga primary key dan juga not null. Lalu ada nama fakultas. Nah, ini juga pakai varchar. Kita play. Nah, sudah terbentuk fakultas. Lalu kita tambah lagi, kita bikin jadwal kuliah. Nah, isinya ada ID mata kuliah pakai integer,
lalu ini juga primary key sama not null, lalu ada mata kuliah pakai varchar, lalu ada hari, ini juga pakai varchar. Saya ganti jadi varchar 10. Nah, kita play. Nah, sudah kebentuk. Lalu kita tambah lagi. Kita bikin mata kuliah. Nah, ini isinya ada kode MK, data type integer, lalu primary key dan juga not null. Terus ada mata kuliah pakai varchar. Lalu ada SKS pakai varchar juga, cuma di sini saya ganti jadi 5 aja. Kita play. Finish. Dan yang terakhir kita akan bikin table prodi. Nah, isinya ada kode prodi, data type integer, lalu primary key sama not null, lalu ada nama prodi. Oke, varchar. Kita apply. Ini ada scriptnya. Nah, ini sudah kebentuk semua dan saya bikin ada totalan 6 table. Lalu saya akan mengisi salah satu table yang ada di sini. Saya akan isi yang biodata. Nah, caranya kita klik kanan, lalu kita select rows. Nah, ini akan kita isi. Misalnya ini kita isi asal aja. Sama Salsabila. Nomor HP-nya bebas saja. Kode fakultas juga bebas. Kode prodi juga bebas. Alamat rumahnya Jakarta. Cakung. Kode posnya bebas. Lahirnya Jakarta. Tanggal lahirnya 2003 11/10. Jenis kelaminnya perempuan. Nah, kalau sudah, ini akan kita apply, itu otomatis data yang kita isi tadi akan kesimpan. Nah, ini akan kita simpan di table biodata. Nah, segitu saja untuk video membuat database dan juga table-table. Selanjutnya kita akan membuat diagram ERD dan juga DFD. Selanjutnya kita akan membuat contoh diagram ERD dan saya masih menggunakan aplikasi MySQL. Pertama kalian pilih ini, lalu kalian pilih tanda plus ini. Nah, kita akan membuat database-nya. Nah, kalau sudah, kita bikin database-nya, lalu kita pilih yang ini, ADD diagram. Nah, kalau sudah, kita akan membuat table-tabelnya. Saya akan membuat 6 table, dan kita akan pilih yang ini, place a new table. Table pertama, ini kalian masih bebas saja, taruhnya di mana. Nah, untuk tabel pertama kita akan isi dengan nama tabel mahasiswa. Nah, isinya apa aja? Isinya ada NIM pakai integer, lalu ini primary key sama not null, lalu ada nama lengkap, varchar, lalu ada nomor HP, varchar juga, lalu ada kode fakultas, lalu ada kode
prodi, kode prodi, varchar juga. Lalu ada alamat rumah, varchar juga. Lalu ada kode pos, pakai varchar juga. Ada tempat lahir, varchar juga. Lalu ada tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir ini bukan pakai varchar, tapi pakai date. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin. Nah, ini pakai varchar juga, tapi ini aku ganti jadi maaf. Nah, ini udah selesai untuk tabel satunya, lalu lanjut tabel 2. Nah, untuk tabel 2 saya akan buat fakultas. Isinya ada ID fakultas, integer, ini primary key sama not null. Lalu ada nama fakultas, pakai varchar. Nah, udah. Lalu lanjut tabel 3, saya akan membuat prodi. Nah, ini ada ID prodi, integer, lalu ini primary key sama not null. Lalu ada nama prodi, pakai varchar juga. Lanjut tabel 4, saya akan membuat mata kuliah. Isinya ada ID mata kuliah, pakai integer, ini primary key sama not null. Lalu ada nama mata kuliah, pakai varchar. Lalu ada SKS, pakai varchar juga. Cuman ini saya ganti jadi varchar 10. Udah. Lanjut tabel 5, saya akan membuat jadwal kuliah. Nah, isinya ada ID jadwal kuliah, pakai integer, ini primary key sama not null. Lalu selanjutnya ada tanggal, varchar. Ini ada ruangan, varchar juga. Selanjutnya tabel 6 yaitu dosen. Tabel terakhir, ini ada ID dosen, integer, primary key sama not null. Lalu ada nama dosen. Ini pakai varchar. Sudah. Kalau sudah, kita akan rapihkan. Nah, kalau mahasiswa ini jadi pakai yang ini, yang identifying relationship. Jadi fakultas ke mahasiswa. Lalu prodi ke mahasiswa. Lalu mahasiswa ke mata kuliah. Lalu mata kuliah ke jadwal kuliah. Juga mata kuliah ke dosen. Ini saya benerin dulu. Nah, kira-kira seperti ini untuk RD-nya. Jadi yang dimaksud itu, mahasiswa memilih fakultas dan juga mahasiswa mengambil prodi apa gitu.
Lalu mahasiswa juga mengambil mata kuliah. Nah, di mata kuliah ini ada yang namanya jadwal kuliah, lalu dosen yang mengajar. Jadi kira-kira seperti ini untuk diagram ERD-nya. Nah, selanjutnya setelah saya membuat diagram ERD, saya akan membuat contoh diagram DFD. Pertama, saya akan membuat ini dulu dengan nama informatika akademik. Lalu ada BAK. Ada mahasiswa. Lalu setelah itu ada sini dosen. Lalu kita pakai ini. Antara ini dan juga BAK dan informatika akademik. Lalu ada mahasiswa dengan informatika akademik. Lalu ada dosen dengan informatika akademik. Ada Nah, jadi kira-kira akan seperti ini diagram DFD-nya. Lalu kita akan memasukkan teks. Nah, isi teks ini ada info mahasiswa, lalu ada info kuliah, lalu ada info jadwal kuliah, dan lain-lain. Taruh di sini. Selanjutnya kita juga akan membuat di sini untuk dari BAK ke informatika akademik yang isinya itu info perkuliahan, info dosen dan mahasiswa, lalu info mata kuliah dan lain-lain. Nah,
Lalu ada juga untuk ini, kita bikin data mahasiswa, lalu ada data jadwal kuliah. Bikin lagi jurusan, data mahasiswa dan dosen, data jurusan. Lalu di sini ada data dosen, info kuliah online. Di sini. Lalu ada data dosen, juga materi dan dosen. Maksudnya materi yang diajarkan dosen apa gitu. Nah, jadi kira-kira diagram DFD seperti ini. Jadi mahasiswa ke informatika akademik ini isinya ada info mahasiswa, info kuliah, info jadwal kuliah, dan lain-lain yang mencakup data mahasiswa dan juga data jadwal kuliah. Lalu kalau BAK ke informatika akademik ini ada info perkuliahan, info dosen dan mahasiswa, info kuliah, dan lain-lain yang mencakup jurusan, data mahasiswa dan dosen, dan juga data jurusan. Nah, kalau dosen ke informatika akademik ada data dosen, lalu info kuliah, dan juga data dosen, lalu materi dan dosennya. Jadi sekian penjelasan tentang cara membuat database beserta tabel-tabelnya, lalu diagram ERD dan juga DFD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.